Selamat datang di channel ini. Ketika kamu diam, pikiranmu justru semakin berisik. Semakin kamu mencoba tenang, semakin otakmu memutar film yang sama berulang-ulang. Biasanya muncul saat malam, saat lampu kamar sudah mati, saat ponsel masih di tangan. Dia dengan pria lain. Dia tertawa tanpa kamu. Dia bahagia sementara kamu terjebak dalam sepi yang terasa seperti hukuman. Kamu menjalani no contact. Tapi bukannya merasa lebih kuat, justru semakin cemas. Setiap hari terasa seperti ujian mental. Takut dia menemukan orang baru, takut kamu dilupakan, takut diam ini justru menjadi bumerang yang mengubur kesempatanmu sendiri. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, apakah aku benar melakukan ini atau justru mendorongnya semakin jauh? Tapi ada satu realita pahit yang jarang dibicarakan. Rasa takutmu ini sebenarnya bukan tentang dia. Bukan tentang siapa yang akan menggantikannya. Bukan tentang apakah dia masih peduli atau tidak. Ini tentang satu hal, kehilangan kendali. Otak manusia membenci ketidakpastian. Dan saat kamu tidak tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang akan dia lakukan, sistem emosimu masuk ke mode panik. Bukan karena kamu lemah, tapi karena otakmu memang bekerja seperti itu. Disinilah stokisme masuk. Stokisme bukan tentang berharap dia kembali, bukan tentang menunggu keajaiban, bukan tentang bermain strategi agar dia mengejar. Stokisme adalah tentang menguasai dirimu sendiri saat dunia terasa tidak bisa kamu kendalikan. Video ini bukan untuk menghiburmu, bukan untuk memberi harapan palsu, dan bukan untuk membuatmu merasa lebih baik sementara. Video ini dibuat untuk mengembalikan kendali mentalmu. Karena pria yang menguasai pikirannya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Pastikan kamu subscribe, aktifkan notifikasi, dan tonton video ini sampai akhir. Karena bisa jadi ketakutan terbesarmu hari ini adalah pintu menuju versi dirimu yang paling kuat. Poin pertama, kesalahan fatal pria saat menjalani no contact. Kesalahan paling fatal dalam no contact bukanlah menghubunginya, bukan juga mengemis atau memohon. Kesalahan paling fatal adalah menjalani no contact dengan niat yang salah. Banyak pria tidak benar-benar sedang melepaskan. Mereka hanya sedang menahan diri. Di luar terlihat tenang. Di dalam penuh perhitungan. Mereka berhenti mengirim chat tapi masih membuka profilnya. Mereka tidak menyapa tapi masih menunggu notifikasi. Mereka tidak muncul tapi berharap tetap diperhatikan. Inilah bentuk no contact yang paling melelahkan. Karena tubuhmu berhenti bergerak, tapi pikiranmu tidak pernah benar-benar pergi. Secara psikologis, ini disebut keterikatan tertunda. Hubungan sudah berhenti secara fisik, tapi masih hidup secara mental. Otakmu belum mencatat perpisahan sebagai akhir, ia masih menyimpan harapan sebagai kemungkinan. Selama itu terjadi, sistem emosimu tidak akan pernah tenang. Dopamin masih menunggu momen. Kortisol masih siaga terhadap kehilangan. Sistem saraf masih berada dalam mode waspada. Akibatnya sederhana tapi menyiksa. Kamu jadi gelisah tanpa alasan jelas. Sulit fokus saat bekerja. Mudah tersulut emosi. Dan cepat lelah secara mental. Bukan karena kamu lemah. Tapi karena tubuhmu masih terjebak dalam pola keterikatan. Inilah mengapa banyak pria merasa no contact justru lebih menyakitkan. Bukan karena mereka diam. Tapi karena mereka belum benar-benar pergi. No contact baru mulai bekerja saat otakmu menerima satu kenyataan bahwa hubungan itu sudah selesai. Bukan ditunda, bukan diistirahatkan, tapi selesai. Dan jarak itu bukan untuk menunggu perubahan darinya, melainkan untuk menyelamatkan kewarasanmu sendiri. Poin kedua, mengapa otakmu terobsesi dengan bayangan dia bersama pria lain? Ada satu hal yang perlu kamu pahami sejak awal. Otakmu sebenarnya tidak takut kehilangan dia. Otakmu takut kehilangan kepastian. Manusia tidak dirancang untuk hidup dalam ketidakjelasan. Ketika sesuatu yang dulu pasti tiba-tiba hilang, sistem saraf langsung bereaksi seolah sedang menghadapi ancaman. Disinilah sistem limbik mengambil alih. Bagian otak ini tidak berpikir logis. Ia hanya bertanya satu hal, apakah aku aman atau tidak? Saat hubungan berakhir, otak membaca itu sebagai kehilangan sumber keamanan emosional. Akibatnya mode bertahan hidup aktif.
Tubuh memproduksi kortisol, hormon stres, pikiran mencari pola, dan imajinasi mulai bekerja tanpa kendali. Masalahnya, imajinasi selalu lebih kejam daripada kenyataan. Otakmu mulai menciptakan skenario terburuk. Dia tertawa dengan pria lain. Dia merasa lebih bahagia. Dia melupakanmu seolah kamu tidak pernah berarti. Padahal kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi otakmu tetap memaksakan cerita. Ini bukan cinta. Ini reaksi biologis. Otakmu sedang mencoba mengembalikan kendali dengan cara yang salah. Mengulang-ulang rasa sakit. Disinilah banyak pria terjebak. Mereka mengira masih mencintai. Padahal yang mereka rasakan adalah kecanduan terhadap kepastian yang sudah hilang. Stokisme mengajarkan satu hal yang sangat sederhana namun brutal. Kamu tidak mengendalikan pikirannya. Kamu tidak mengendalikan pilihannya, dan kamu tidak mengendalikan hidupnya. Satu-satunya hal yang kamu kuasai adalah responsmu sendiri, dan disitulah kekuatanmu sebenarnya berada. Poin ketiga, fakta psikologis tentang wanita setelah putus yang tidak pernah dibicarakan. Setelah putus, banyak pria hidup dalam satu fantasi yang menyiksa, bahwa dia akan segera bahagia bersama orang lain sementara kamu tertinggal sendirian. Faktanya, tidak sesederhana itu. Secara psikologis, wanita tidak langsung move on secara emosional. Yang sering terlihat di luar adalah senyuman. Tapi di dalam proses pemulihan jauh lebih kompleks. Hubungan baru yang cepat seringkali bukan tanda kesembuhan. Ia lebih sering berfungsi sebagai distraksi, sebagai pelarian dari kesepian, sebagai cara menutup luka yang belum benar-benar sembuh. Namun di titik ini ada satu hal yang harus kamu pahami dengan jernih. Apapun yang dia lakukan setelah putus bukan lagi wilayah kendalimu. Itu bukan urusanmu, bukan tanggung jawabmu, dan bukan medan yang perlu kamu masuki. Masalahnya, banyak pria justru menjadikan hidup mantannya sebagai pusat hidupnya sendiri. Mereka mengawasi story, menghitung hari, menafsirkan setiap foto. Semakin kamu mengawasi, semakin kamu kehilangan harga diri. Semakin kamu memantau hidupnya, semakin kamu terlihat tidak stabil. Inilah paradoks psikologis yang jarang disadari. Pria yang terlihat tenang justru lebih mengusik. Pria yang terlihat mengejar justru kehilangan daya tarik. Bukan karena wanita suka disakiti, tapi karena ketenangan mencerminkan kekuatan dan kekuatan selalu menarik. Sementara pengejaran mencerminkan kekurangan dan kekurangan selalu terasa berat. Bukan tugasmu untuk memastikan dia baik-baik saja. Bukan tugasmu untuk menjaga perasaannya, dan bukan tugasmu untuk menunggu perubahan. Tugasmu hanya satu, menjaga martabatmu sendiri. Poin keempat, diam bukan lemah. Diam adalah posisi tertinggi dalam permainan mental. Banyak pria mengira diam berarti kalah. Padahal dalam banyak situasi, diam justru adalah posisi paling kuat. Dunia modern mengajarkan kamu untuk selalu bereaksi. Kalau disindir harus menjelaskan, kalau ditinggal harus membuktikan, kalau ditantang harus mengejar. Masalahnya, reaksi yang terlalu cepat hampir selalu datang dari emosi, bukan dari kendali. Disinilah banyak pria kehilangan posisi. Saat kamu membalas chat panjang hanya untuk menjelaskan perasaanmu, kamu sedang memberi lawan kendali. Saat kamu mengirim pesan hanya untuk memastikan dia masih peduli, kamu sedang menyerahkan ketenanganmu. Saat kamu muncul tiba-tiba hanya untuk menunjukkan bahwa kamu masih ada, kamu sedang menurunkan posisi tawarmu sendiri. Stokisme mengajarkan prinsip yang jauh lebih efektif. Jangan bereaksi saat emosi sedang panas. Diam bukan pasif. Diam adalah jeda strategis. Diam adalah saat kamu menahan jari agar tidak mengetik. Saat kamu menutup aplikasi sebelum membuka profilnya. Saat kamu memilih tidur daripada memantau story. Itu bukan kelemahan. Itu disiplin. Dan disiplin adalah bentuk tertinggi dari kontrol diri. Saat kamu mampu menahan impuls, kamu sedang melatih sistem sarafmu untuk tidak reaktif. Saat kamu berhenti mengejar kejelasan, kamu sedang membangun stabilitas. Di titik ini, posisi mentalmu berubah. Kamu tidak lagi pria yang menunggu respons, tidak lagi pria yang hidup dari reaksi orang lain. Kamu menjadi pria yang berjalan dengan ritme sendiri. Bukan karena kamu menghilang untuk memancing reaksi,
Tapi karena kamu tahu ketenanganmu lebih berharga daripada jawaban apapun darinya. Poin kelima, ketakutan kehilangan. Bukan tentang dia tapi tentang harga dirimu. Jika kamu jujur pada dirimu sendiri, yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan dirinya. Yang paling menyakitkan adalah perasaan bahwa kamu tidak cukup. Tidak cukup penting untuk dipertahankan. Tidak cukup berharga untuk diperjuangkan. Tidak cukup berarti untuk diingat. Ketakutanmu bukan tentang siapa yang akan menggantikannya. Bukan tentang apakah dia akan bahagia dengan orang lain. Dan bukan tentang apakah kamu akan dilupakan. Ketakutanmu adalah tentang posisi dirimu sendiri di dunia ini. Takut tidak terpilih. Takut tidak diinginkan. Takut merasa gagal sebagai seorang pria. Disitulah ego terluka. Bukan karena cinta, tapi karena identitas runtuh. Hubungan seringkali menjadi cermin harga diri. Saat hubungan itu pecah, banyak pria ikut runtuh bersamanya. Mereka tidak hanya kehilangan pasangan, mereka kehilangan peran, kehilangan makna, kehilangan rasa berharga. Padahal nilai dirimu tidak pernah bergantung pada satu orang. Stokisme mengajarkan prinsip yang tidak bisa ditawar. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang pergi. Nilai dirimu ditentukan oleh siapa yang kamu bangun setelah dia pergi. Apakah kamu membiarkan dirimu hancur? Atau kamu menggunakan rasa sakit ini sebagai bahan bakar untuk naik kelas? Dunia tidak peduli pada pria yang terjebak dalam masa lalu. Dunia hanya menghormati pria yang bangkit dan bertumbuh. Di titik inilah kamu harus berhenti bertanya kenapa dia pergi. Dan mulai bertanya siapa yang akan aku bangun setelah ini. Poin keenam. No kontak bukan untuk membuat dia kembali, tapi membuatmu naik kelas. No kontak bukan fase menunggu. No kontak adalah fase membangun. Ini bukan waktu untuk duduk dan berharap keadaan berubah. Ini waktu untuk mengubah hidupmu sendiri. Saat kamu memutus kontak, kamu sedang menciptakan ruang, dan ruang itu harus kamu isi dengan hal yang nyata. Bangun pagi lebih awal, rapikan tubuhmu, latih fisikmu, perkuat fokusmu. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, tapi karena tubuh yang kuat menumbuhkan pikiran yang stabil. Atur kembali ritme hidupmu, kerja dengan disiplin, kurangi distraksi, perbanyak progres. Bukan untuk terlihat sibuk, tapi untuk menciptakan arah. Pria tanpa arah akan selalu kembali ke masa lalu. Pria dengan misi bergerak ke depan. Gunakan waktu sepi sebagai ruang latihan mental. Latih diri untuk tidak membuka profilnya, tidak membaca ulang chat lama, tidak mencari kejelasan dari orang yang sudah memilih pergi. Setiap kali kamu menahan diri, kamu sedang membangun ketahanan. Setiap hari tanpa menghubunginya, kamu sedang memperkuat kendali diri. Dari situlah perubahan dimulai. Tubuhmu lebih kuat, fokusmu lebih tajam, arah hidupmu lebih jelas. Kamu tidak lagi hidup dari reaksi. Kamu hidup dari progres. Inilah fase di mana banyak pria gagal karena mereka mengira diam sudah cukup. Padahal diam tanpa pembangunan hanya menciptakan kehampaan. No kontak tidak membuatmu lemah. No kontak menempa mentalmu. Ia mengajarkanmu hidup dengan disiplin, memaksamu berdiri tanpa sandaran, mendorongmu untuk bangkit dan bertumbuh. Dan pria yang sedang berkembang selalu lebih berbahaya daripada pria yang sibuk mengejar. Poin ketujuh, jika dia dapat orang baru, inilah cara pria stoik bereaksi. Sekarang kita hadapi skenario terburuk secara langsung. Bukan menghindar, bukan menutup mata, bukan menghibur diri dengan harapan palsu. Kita hadapi dengan kepala tegak. Bayangkan satu hari kamu benar-benar tahu dia sudah bersama pria lain. Bukan rumor, bukan asumsi, tapi kenyataan. Di titik inilah banyak pria runtuh. Mereka merasa kalah, merasa digantikan, merasa tidak cukup. Padahal kenyataannya jauh lebih sederhana. Jika dia punya orang baru, itu bukan kegagalanmu. Itu bukan bukti bahwa kamu tidak layak. Bukan tanda bahwa kamu kalah sebagai pria. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup, bagian dari perubahan, bagian dari kenyataan bahwa tidak semua orang ditakdirkan berjalan sampai akhir bersama. Pria stoik memahami ini dengan jernih. Dia tidak mengemis, tidak membenci, dan tidak membandingkan dirinya dengan pria lain. Karena dia tahu membandingkan diri adalah tanda kehilangan arah.
Pria stoik tidak bertanya kenapa dia memilih dia bukan aku. Dia bertanya siapa aku sekarang dan kemana aku melangkah. Dia mengerti satu hukum kehidupan yang tidak bisa ditawar. Apa yang pergi memang harus pergi, dan apa yang bertahan memang pantas dipertahankan. Harga dirimu tidak runtuh hanya karena satu wanita memilih jalan lain. Nilaimu tidak hancur hanya karena satu cerita berakhir. Justru di titik inilah kelahiran versimu yang lebih kuat dimulai. Versi yang tidak lagi hidup dari validasi, yang tidak lagi menggantungkan harga diri pada siapapun, yang berdiri di atas kakinya sendiri. Karena pria sejati tidak diukur dari siapa yang memilihnya, tapi dari siapa yang dia bangun saat hidup mengujinya. Dan jika hari ini dia memilih pergi, biarkan dia pergi karena kamu sedang berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Sebagai penutup, pada akhirnya ada satu hal yang harus kamu pahami dengan jernih. Kamu tidak kehilangan dia, kamu sedang menemukan dirimu. Dunia tidak runtuh karena satu perpisahan, tapi banyak pria runtuh karena kehilangan arah. Stokisme tidak membuatmu kebal terhadap rasa sakit. Stokisme mengajarkanmu untuk tidak diperbudak oleh rasa sakit. Karena rasa sakit bukan musuhmu. Ia adalah guru yang datang untuk menempa. Ia adalah ujian ketika hidup menguji. Dan ia adalah pintu menuju versi dirimu yang paling kuat. Saat kamu memilih untuk tidak hancur, saat kamu memilih untuk berdiri kembali, disitulah kelahiran versi dirimu yang lebih kuat dimulai. Kamu menjadi lebih tenang, lebih fokus, lebih berkelas. Kamu tidak lagi hidup dari validasi, tidak lagi bergantung pada siapa yang datang atau pergi. Siapapun yang memilih pergi tidak lagi menentukan siapa dirimu, dan siapapun yang bertahan di hidupmu harus level dengan pria yang telah bangkit dan bertumbuh. Jika video ini memberi sudut pandang baru untukmu, pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya tentang mental baja, disiplin diri, dan kekuatan stoik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat satu hal, pria yang menguasai dirinya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun.